Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di surga itu ada pintu yang bernama ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun, yang tidak boleh masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa, ya. Dan tentu yang as-shaimun di sini sudah menjadi sifat, sudah menjadi karakter baginya, ya. Karena beda antara yasumu dan shaim. Huwa shaim dan huwa yasum. Kalau yasum itu berbuat puasa tapi masih belum menjadi kebiasaan. Tapi kalau orang sudah dikatakan shaim, huwa shaim, as-shaim, dia artinya itu sudah menjadi sifat. Seperti apa? Kita bilang fulanun yasriq. Orang ini mencuri. Beda dengan kita katakan fulanun sariq. Ya, pencuri. Kalau pencuri itu sudah jadi profesi, sudah jadi karakter, ya. Kalau mencuri baru sekali. Ya, baru sekali mungkin mencuri, ya. Rajulun yazni, seseorang berzina, berbeda dengan kita az-zani, penzina. Itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka as-shaimun ini adalah orang-orang yang sudah, ya, orang-orang yang sudah menjadikan puasa itu sebagai sifatnya. Ya, artinya apa? Dan ini adalah orang-orang yang mencintai puasa. Kemudian apa? Cukuplah di antara keistimewaan berpuasa adalah apa? Allah janjikan orang-orang yang berpuasa bahwa balasannya adalah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Orang yang berpuasa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa janjinya? Qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan, kegembiraan pada saat dia berbuka puasa, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang paling dirindukan kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa pahami kalau ada dua orang yang saling mencintai kemudian dia dipisahkan, kira-kira apa yang paling dia inginkan? Bukan makan, bukan hadiah dari kekasihnya, tapi yang dia inginkan adalah menatap wajahnya. Nah, maka demikian juga puasa adalah menunjukkan kecintaan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janjinya adalah liqa'ullah Subhanahu wa taala wan nazar ila wajhihil karim yaumal qiyamah, dan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia pada hari kiamat. Baik. Kalau seandainya tidak ada kemuliaan bagi puasa kecuali hanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah itu. Ya, karena tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi orang-orang yang beriman melebihi kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda likulli syai'in bab. Ya, segala sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadati as-shaum, dan pintu segala ibadah adalah puasa. Artinya apa? Pintu kesempurnaan ibadah adalah puasa. Kenapa? Karena yang mengurangi, yang merusak ibadah kita itu adalah syahwat kita, nafsu kita. Kita berbuat, terkadang ada nafsu untuk riya, dilihat, dipuji, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka dengan berpuasa kita akan lebih dapat untuk mengendalikan nafsu dan syahwat kita, sehingga kalau nafsu dan syahwat sudah terkendalikan, maka ibadah itu akan menjadi ringan. Kalau ringan, maka orang akan menikmati ibadahnya. Kalau dia menikmati ibadahnya, maka dia akan merasakan kekhusyuan. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ya, ini nanti perlu pada pembahasan khusus tentang naumus shaim ini. Artinya apa? Mungkin yang dimaksud di sini adalah tertidurnya, bukan yang sengaja ditidurkan. Sebab apa? Puasa ini adalah bukan ibadah untuk tidur. Bahkan ini adalah syahrul quwwah. Tidur itu adalah lemah, ya. Sementara puasa ini adalah syahrul quwwah. Ya, oleh sebab itu kita lihat kemenangan kaum muslimin sepanjang sejarah itu ada pada bulan Ramadan, ya. Nah, maka pertama hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif, ya, sangat dhaif jiddan. Nanti akan kita bahas di dalam halaqah khusus tentang naumus shaim ibadah ini, ya. Ya, kalaupun yang dimaksud adalah
kalaupun benar, maka yang dimaksud adalah tertidurnya yang secara tidak sengaja atau untuk sekedar qailulah atau untuk sekedar istirahat sebentar, bukan hanya untuk tidur sesaat, bukan hanya tidur dari pagi sampai maghrib, ya. Karena orang kalau dia sudah misalnya kalau dia makan di waktu malam, terus kekenyangan, tertidur sepenuh malam. Setelah itu puasa, nanti lapar, tidur lagi untuk menghilangkan lapar, ya, sehingga siang malamnya itu adalah tidur, sehingga tujuan dari puasa itu tidak akan terrealisasikan. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahru Ramadan futtihat abwabul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan puasa, telah masuk bulan puasa bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka di sini seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan di dalam Maqasidus Shaum. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan bahwa pintu-pintu kebaikan dibuka. Kenapa? Karena pintu surga itu adalah kebaikan, amal soleh. Dan pada bulan puasa itu pintu-pintu kebaikan itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu api neraka. Ya, pintu-pintu api neraka artinya asbab, pintu-pintu penyebab masuk api neraka, yaitu pintu maksiat. Ya, artinya apa? Apabila pintu ketaatan kebaikan dibuka, maka secara otomatis pintu maksiat itu akan tertutup. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diikat, ya. Dan yang dimaksud setan diikat di sini, ya, walaupun mungkin ada yang mengatakan benar-benar diikat dengan rantai, ya, tetapi ada makna lain bahwa maknanya adalah kekuasaan setan itu disempitkan dengan apa? Dengan syahwat, ya. Karena sekali lagi bahwa setan itu leluasa berbuat di dalam diri kita itu melalui syahwat. Ketika syahwat ini kita tutup, kita kendalikan, ya, maka syaitan tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ya, wanada munadin, nah, maka akan ada malaikat yang menyeru, ya baghil khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, halumma, segeralah berbuat kebaikan. Kenapa? Karena pintu kebaikan terbuka. Bahkan setiap kebaikan diberikan pahala yang berlipat ganda. Ya, bahkan Imam Az-Zuhri mengatakan, tasbihun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihin fi ghairi Ramadan. Subhanallah, satu tasbih pada bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 1000 tasbih di luar Ramadan. Ya, bagaimana dengan ibadah lainnya? Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang-orang yang mau berbuat keburukan, aqsir, berhentilah. Ya, berhentilah. Nah, maka ini juga di antara keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan. Wa qala Waqi'un fi qawlihi ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, ya, berkata kepada orang-orang yang beriman, kulu washrabu, sekarang makan dan minumlah sepuasnya, sebanyak-banyaknya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, oleh sebab apa yang telah kamu lakukan pada hari-hari di dunia dahulu. Nah, beliau mengatakan, Waqi' mengatakan, hiya ayyamus syiyam. Ini adalah balasan dari ibadah berpuasa, di mana di dunia kita mengekang syahwat kita, maka di akhirat nanti syahwat ini akan dilepas sebebas-bebasnya. Tidak ada pantangan, ya. Nah, maka itu adalah innamal jazaa'u min jinsil amal. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita jaza itu, ya, sejenis dengan amal kita. Kalau di dunia ini kita menahan nafsu, maka di akhirat akan dilepas nafsu tersebut. Ya, walahum fiha ma yashtahun. Ya, idz taraku fiha al-akla wasyurba. Ya, karena di dunia dulu mereka meninggalkan makan dan minum. Kemudian waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahati baina az-zuhdi fid dunya wa baina as-shaum. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara mubahah. Mubahah ini artinya Allah membanggakan, ya, membanggakan orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang berpuasa. Ya, faqala innallaha ta'ala yubahi malaikatahu.
Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan malaikat-malaikatnya siapa? Bisyabil abid, dengan seorang pemuda yang banyak beribadah. Ya, karena pemuda ini adalah saat-saat di mana nafsu itu terkadang lebih kuat dari akal. Tetapi ketika dia lebih mengutamakan ibadah daripada ambisi, daripada emosi, daripada nafsu, maka ini luar biasa. Ya, oleh sebab itu yang diantara yang dijanjikan untuk mendapatkan naungan pada hari kiamat itu adalah siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Karena masa muda ini adalah syu'batun minal junun, kata orang-orang, bahwa ini adalah masa-masa yang merupakan masa-masa gila. Ya, artinya apa? Akal itu seringkali dikebelakangkan. Yang lebih diutamakan adalah nafsu, ambisi dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka ketika dia beribadah pada masa itu, maka Allah Subhanahu wa taala memujinya luar biasa. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abidi, dengan pemuda yang suka beribadah. Ayyuhasyabut tariku syahwatahu li ajli almutabadzilu syababahu li anta indika ba'di malaikati. Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya semata-mata karena aku, al-mubadzilu syababahu li, yang mengorbankan masa mudanya untukku, anta indika ba'di malaikati, engkau di sisiku itu sama seperti sebagian malaikat-malaikatku. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaim, kemudian berkaitan dengan orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berfirman, yaqulullahu taala ya malaikati unzuru ila abdi, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah kepada hambaku. Ya, lihatlah kepada hambaku yang sedang berpuasa ini, taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lihatlah kepadanya, dia mampu meninggalkan syahwatnya, mampu meninggalkan kelezatan-kelezatan hidupnya, mampu meninggalkan makanannya, mampu meninggalkan minumnya semata-mata karena aku. Maka Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berpuasa di hadapan para malaikat. Coba kita bayangkan suatu ketika ya kita buka TV, tiba-tiba presiden nyebut nama kita, ya, memuji kita. Kira-kira bangga nggak? Subhanallah, kepala ini langsung menjadi besar. Ya, coba bayangkan kalau yang memuji kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah puji kita bukan di hadapan manusia, di hadapan al-malaul a'la, di hadapan para malaikat. Ya, subhanallah. Siapa ini? Orang-orang yang berpuasa. Wa qila fi qawlihi ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Qila kana 'amaluhum as-siyama. Maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan ya baginya, yakni di hari kiamat nanti. Min qurrati a'yun. Qurrati a'yun ini adalah penyejuk mata, yaitu apa? Sesuatu yang membahagiakannya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ya, ya'malun di sini kana amaluhum as-siyam, di antara amal mereka itu adalah berpuasa. Li'annahu qala innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ya. Fayufraghu lis-shaimi ajruhu ifragha wa yujazafu jizafa fala yadkhulu tahta wahmin wa taqdir. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berpuasa ini dituangkan pahala-pahalanya, balasan-balasannya. Wa yujazafu jizafan, artinya apa? Ini menunjukkan kepada bahwa bukan hanya diberikan tetapi sudah dilimpahkan kepadanya, ya, ditumpahkan kepadanya balasan yang sangat besar. Fala yadkhulu tahta wahmin wa taqdir, sehingga balasannya ini sudah tidak masuk di dalam hitungan dan perkiraan. Baik. Wa jadirun bi an yakuna kadzalika li anna as-shauma innama kana lahu wa musharrafan bin nisbati ilaihi. Kenapa? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala puasa demikian besarnya? Karena puasa itu adalah, ibadah puasa ini adalah semata milik Allah Subhanahu wa taala. Wa musharrafan bin nisbati ilaihi, dan Allah muliakan puasa ini dengan menisbahkan ibadah tersebut kepada dirinya. Ya, Allah mengakui ibadah itu sebagai miliknya dengan pengakuan khusus. Wa in kanatil ibadatu kulluha lahu, walaupun memang semua ibadah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kama syarufal baitu bin nisbati ila nafsihi wal ardu kulluha lahu, sebagaimana Allah memuliakan al-bait, yaitu al-baitul haram itu kepada dirinya, ya.
antahira baiti lit-taifin. Allah menisbahkan bait yaitu Masjidil Haram itu kepada dirinya walaupun memang semua bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 makna ya ini. Ada 2 makna yang terkandung di dalam penisbahan tersebut. Yang pertama adalah annas-shauma kaffun wa tarkun. Puasa ini bukan perbuatan, tapi ia adalah meninggalkan. Ya, kafun kita mencegah dan meninggalkan. Ya, kalau sholat perbuatan, zakat berbuat, haji berbuat, puasa meninggalkan. Dan meninggalkan ini nggak punya wujud, dia tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Ya, bentuknya itu tidak terlihat. Ya. Kalau makan terlihat, kalau tidak makan ya tidak terlihat. Ya. Wa huwa fi nafsihi sirrun. Ya, maka puasa itu adalah rahasia. Ya, orang nggak bisa riak puasa itu, pura-pura lemas dan lain sebagainya. Siapa tahu dia udah makan apa nggak makan, nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah dia berpuasa itu dia dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain nggak tahu kita berpuasa. Ya, bahkan istri pun nggak tahu. Karena apa? Tidak makan bukan berarti berpuasa. Karena puasa ini dengan niat. Ya, niat tidak makan ini diniatkan sebagai ibadah puasa. Ya, karena ada orang makan diet. Ada orang nggak makan, kenapa? Diet, meninggalkan makan juga. Ada orang ingin mendapatkan ilmu-ilmu tertentu, nggak makan juga. Jadi yang menjadikan ini adalah ibadah adalah niat. Nah, maka niat itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi amalun yushahad. Jadi tidak ada amal yang dilihat. Fajami'u a'malit ta'ati bimashhadin minal khalqi wa mar'ah. Jadi semua amal-amal ketaatan itu dapat dilihat oleh makhluk. Wasaumu la yarahu illallahu azza wa jalla, dan puasa itu tidak dapat dilihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu amalun fil batin. Kenapa? Karena puasa itu adalah amalun fil batin. Ya, amal batin bis sabril mujarrad, yaitu dengan kesabaran, murni kesabaran. Ya, nah, maka karena ibadah ini adalah ibadah yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga riya itu tidak ada jalan kepada puasa, ibadah puasa, maka ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Watsani annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Yang kedua, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menisbahkan ibadah puasa ini kepada dirinya, ya, adalah bahwa puasa ini adalah qahr. Qahr itu adalah menaklukkan, ya. Li'aduwillah, ya, menaklukkan musuh Allah. Siapa musuh Allah? Syaitan. Fa inna wasilata syaitani la'anahu Allahu asyahwatu. Seperti yang tadi sering kita katakan bahwa wasilah, ya, perantara jalan syaitan menuju, ya, diri kita itu adalah syahwat. Wa innama taqwa syahwatu bil akli wasyurbi, dan syahwat ini akan menjadi kuat dengan apa? Ya, dengan makan dan minum, ya. Kalau makan dan minum itu sudah dikurangi, maka bukan kita memang di sini tidak diminta untuk mematikan syahwat, tapi kita diminta untuk melemahkan kekuatannya, ya, melemahkan kekuatan syahwat tersebut sehingga ia tidak lebih kuat dari akalnya. Kenapa? Karena kalau syahwat ini sudah kuat, akal itu sudah tertutup. Kalau marah sudah menguat, maka akal itu akan tertutup. Oleh sebab itu di sini kita lihat coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda. Tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Coba bayangkan. Ini sudah hiper, sudah ini orang ini sudah nafsunya sudah keubun-ubun, sudah enggak bisa sehingga apa? Sehingga apa? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin apa? Minta izin berzina. Padahal dia tahu zina itu dilarang di dalam Al-Quran. Bahkan yang melarang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berani-beraninya datang kepada Rasulullah untuk minta izin. Itu menunjukkan apa? Bahwa akalnya ini sudah zero. Ya. Nah, sehingga para sahabat waktu itu sudah geram ingin menampar orang ini. Tetapi Rasulullah tahu ini orang ini akalnya ini sudah padam. Maka cara untuk mengembalikannya, akalnya ini harus dinyalakan lagi, harus di switch on lagi. Ya. Akhirnya apa? Faqala udnuh, mendekat. Nah, maka karena syahwatnya sudah menutupi akalnya, maka Rasulullah ingin menghidupkan akalnya ini supaya syahwatnya dapat dikontrol. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaka kamu punya ibu? Ya. Punya adik perempuan? Punya bibi? Punya, katanya. Oke. Atardahu li ummik? Oke, saya mau tanya.
Ya, saya mau tanya, kalau orang lain berzina dengan ibu kamu, mau nggak katanya? La ya abi ya Rasul, la ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Demi apa? Orang tuaku sebagai tebusanmu, tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin aku ingin orang lain berzina dengan ibuku. Atardahu li ukhtik, kamu mau nggak apabila orang berzina dengan adik kamu? La. Terus ditanya oleh Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Fakadzalikan nasu la tarda. Demikian juga sebagaimana engkau tidak mau ibu kamu dizinai oleh kamu, adik kamu dizinai oleh kamu, bibi kamu dizinai oleh kamu, ya demikian juga orang enggak mau apabila orang tuanya, ibunya. Sebab apa? Sebab perempuan yang akan kamu berzina dengannya itu bisa jadi adalah ibu seseorang, bisa jadi adalah adik, bisa jadi adalah bibi. Nah, maka dengan demikian, jadi Rasulullah mengajak orang ini berdialog untuk apa? Untuk menghidupkan akalnya. Karena kalau akal sudah hidup, sudah switch on, nah maka syahwat itu akan bisa dikendalikan. Oleh sebab itu setelah itu orang itu mengatakan apa? Wallahi la syai'a abghadu ilayya minazina. Demi Allah tidak ada perbuatan yang lebih aku benci daripada perzinaan tersebut. Ini kenapa? Karena akalnya itu dihidupkan. Nah, maka cara untuk dapat mengendalikan kedua syahwat ini adalah akal, ya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yajri min ibni adam majrad dami fadayyiqu majariyahu bil ju'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu berlari di dalam diri kita, ya, berjalan di dalam diri kita itu majrad dam, ya, dari peredaran darah, ya. Maka fadayyiqu majarihi bil ju', maka sempitkanlah, ya, jalur setan ini dengan lapar. Ya, walaupun fadayyiqu majarihi bil ju' ini sebenarnya bukan bagian dari hadis, tetapi ini adalah penjelasan dari hadis yang sebelumnya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha dawimi qara'a babil jannah. Wahai Aisyah, terus meneruslah mengetuk pintu surga. Qalat bimadza? Dengan apa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam bil ju', dengan lapar. Baik. Wa sata'ti fadailul ju'i fi babi syarhi at-ta'ami wa ilajihi min rubi'il muhlikat. Ya, nanti Imam Ghazali akan menyebutkan tentang keutamaan lapar, ya, di kitab Ihya-nya. Baik, falamma kana as-shaumu 'ala al-khususi qam'an lisyaitani wa saddan limasalikihi wa tadyiqan limajarihi. Nah, karena puasa, ya, secara khusus itu adalah penaklukan terhadap syaitan, ya, dan menutup pintu-pintu syaitan, ya, bahkan menyempitkan jalur-jalur setan. Istahaqqa at-takhsisa bin nisbati ilaihi subhanahu wa ta'ala, maka dia layak untuk mendapatkan kekhususan nisbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa fi qam'i aduwillahi nusratullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita menaklukkan musuh Allah, itu artinya kita menolong Allah, ya. Wa nusratullah, dan menolong Allah di sini maknanya ya bukan Allah perlu kepada pertolongan, tetapi kita yang perlu kepada menolong Allah, ya. Jadi ini di sini adalah ibadah, yang dimaksud di sini adalah ibadah. Wa nusratullahi ta'ala mauqufun 'ala nusrati lahu, ya. Jadi menolong Allah, ya, ini bergantung kepada kita menaklukkan syaitan tersebut, ya. Qala Allah Ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Nah, maka fal bidayatu bil juhdi minal abdi. Nah, maka pada permulaan itu memang harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada mujahadah dari seorang hamba. Wal jazaa'u bil hidayah. Nah, maka barulah akan datang balasan berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah khassah. Walidzalika qala subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah sudah berjanji walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, lanahdiyannahum, pasti kami akan berikan petunjuk kepada jalan kami, jalan ma'rifahnya, jalan mahabbahnya, jalan ridhonya, jalan rahmatnya, jalan ke surganya. Wa qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Jadi perubahan itu harus datang dari dalam.
Karena Allah sudah memberikan peluang, Allah memanggil kita untuk berubah. Tapi kalau perubahan itu tidak dari dalam diri kita, maka Allah tidak akan memberikan perubahan kepada kita. Wa innamat taghyiru bikasri syahwati, dan perubahan diri kita itu harus dengan mematahkan syahwat ini, artinya mematahkan kekuatan syahwat ini. Fahiya marta'us syayatini wa mar'ahum. Kenapa? Karena syahwat ini adalah tempat merumputnya syaitan. Ya, dan tempat syaitan ini artinya apa? Ketika ada syahwat, ya maka disitulah tempatnya. Famadamat mahsibatan, maka selama syahwat ini subur, maka selama itu juga syaitan akan datang. Tapi kalau sudah digersangkan, ya maka syaitan akan berlari mencari tempat subur lainnya. Walam yanqati' taradduduhum madamu yataraddaduna lam yankashif lil 'abdi jalalallahi subhanahu wa kana mahjuban an liqa'ihi. Nah, maka selama syaitan itu masih terus datang kepada kita, maka selamanya kita akan terhijab dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam laula anna asyayatina yahumuna ala qulubi bani adama lanadharu ila malakutis samawat. Seandainya syaitan itu tidak mengelilingi hati kita, ya, hati anak Adam, maka mereka akan dapat melihat kerajaan langit. Ya, artinya akan tersingkap ghaibus samawati wal ard. Famin hadzal wajhi shara as-shaumu babal ibadati wa shara junnah. Maka dari makna inilah puasa itu menjadi pintu dari segala ibadah, wasara junnah, dan juga menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi benteng bagi kita. Wa idza 'azumat fadilatuhu ila hadzal haddi, dan apabila keistimewaannya, keutamaannya, kemuliaannya begitu besar, ya, fala budda min bayani syurutihi adh-dhahirati wal batinah. Maka perlulah bagi kami untuk menjelaskan syarat-syaratnya, syarat-syarat zahir dan batinnya. Artinya bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan, keistimewaan puasa tersebut. Tentu puasa ini harus benar-benar disempurnakan, menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, dan lain sebagainya. Dan itu yang akan dijelaskan pada pasal selanjutnya. Wa nubayyinu dzalika bi thalathati fusulin, yaitu apa? Tentang syarat-syarat zahir, kemudian syarat-syarat batin, kemudian rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya, dan itu insyaallah akan kita baca pada pertemuan selanjutnya biiznillah taala. Ya, semoga dengan beberapa hadis yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Muqaddimah Asrarus Syam ini dapat meningkatkan dan mengoptimalkan ibadah puasa kita, sehingga rahasia-rahasia puasa itu dapat kita capai dan hikmah-hikmahnya dapat kita raih, serta kemuliaan-kemuliaan itu dapat kita menangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.